Seketika itu pula Sri langsung terbangun dari tidurnya. Namun hal aneh ia dapati, bahwa tanah liat di perkebunan tersebut telah menempel di tangan dan kakinya. Di hari berikutnya, jatah Sri untuk melakukan ritual basuh sedo. Dia pun mulai mempersiapkan baskom yang berisi air dan juga lampu penerangan. Ketika Sri masuk ke dalam ruangan tersebut, ia merasa ada yang aneh karena melihat bahwa bunga sajen yang harusnya tertata justru berserakan di lantai. Akan tetapi Sri tidak mau mengambil pusing akan hal itu. Ia pun mulai menghidupkan lilin. Bahkan tanpa rasa takut dia bercerita tentang mimpinya kepada Della, di mana ia mengatakan dalam mimpi itu Della meminta tolong kepada Sri. Namun belum sempat Della menjawab, tiba-tiba rekaman suara kaset basuh sedo berubah dengan sendirinya dan justru memberikan arahan yang berlawanan dari yang sebenarnya. Tentu akan hal itu Sri sangat curiga dan mencoba untuk memutar balik kaset tersebut. Namun justru kaset tersebut rusak. Ditambah lampu lilin dalam ruangan tersebut tiba-tiba saja mati. Idian, ngeri. Panik nggak tuh? Panik lah, masa enggak? Lanjut, saat Sri hendak menghidupkan lilin tanpa ia sadari bahwa iblis Sengarturi terus saja mengganggu dirinya. Sementara di sisi lain, Della terus merintih dan meminta tolong kepada Sri agar segera mendekat dan melepaskan tali. Namun ketika keranda tersebut dibuka, tiba-tiba Della berubah menjadi sosok iblis Sengarturi yang sangat mengerikan. Mendengar suara Sri berteriak, Dini langsung memakai kain jarik dan membantu Sri menuntaskan ritual basuh sedo seperti semestinya. Aku malah disuruh buka, kemarin kamu basuhnya bener kan? Di momen ini fokus Dini langsung tertuju kepada Erna, karena sebelumnya dialah yang melakukan ritual basuh sedo. Erna yang tak mau disalahkan terlihat sangat gugup dengan tatapan Dini. Tak terasa malam itu merupakan hari ke-999 dan satu hari lagi mereka akan selesai melakukan ritual basuh sedo. Namun di sini lagi-lagi Sri bermimpi. Dalam mimpinya dia mendengar suara Della meminta tolong. Kali ini Sri benar-benar berjalan ke sumber suara, tepat di sebuah rumah pondok di tengah ladang tebu. Di sini Sri berusaha mengetuk pintu tersebut, namun tidak ada tanggapan. Lantas Sri mulai mengintip dari jendela kaca rumah pondok tersebut. Namun dari sana Sri justru melihat seorang laki-laki sedang membawa kapak. Bahkan dia berlari dan berusaha menyerang dirinya. Hal tersebut sontak membuat Sri langsung terbangun dan didapati bahwa rambutnya telah terpotong. Di pagi hari, Sri memilih untuk tidak menceritakan perihal mimpinya semalam dan memilih untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Namun, ketika itu dia justru memergoki Erna tengah berusaha merusak kunci gembok tempat Della dikurung. Akan tetapi, pandangan Sri terpecah tatkala Mbah Tamin datang bersama Sugi ke tempat mereka. Di momen ini, Sri menceritakan semua yang ia alami di rumah tersebut kepada Mbah Tamin. Akan tetapi, di sini Mbah Tamin justru menyarankan agar Sri tetap fokus karena kerjaan mereka tinggal 1 hari lagi. Dirasa sudah selesai, Mbah Tamin bersama Sugi berpamitan meninggalkan Erna, Dini, dan Sri di rumah tersebut. Setelah kepergian mereka, Erna mengajak Sri untuk membuka tutup terpal yang berada di halaman rumah tersebut. Dan ternyata itu merupakan sebuah liang kubur. Sontak, hal tersebut membuat nyali mereka bertiga langsung down. Singkat cerita, di dalam rumah saat Erna dan Sri menyiapkan air untuk ritual, dia mengatakan bahwa dengan adanya liang kubur di halaman rumah dapat dipastikan
akan terjadi hal-hal buruk menimpa mereka bertiga. Maka dari itu, Erna mengajak Sri untuk pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba saja Dini masuk dan mengingatkan mereka berdua bahwa ritual terakhir kali ini tidak boleh ada kesalahan lagi. Setelah senja mulai datang, kali ini Dini sendiri yang akan melakukan ritual basuh sedo. Akan tetapi di sini kaset yang seharusnya lancar tiba-tiba saja langsung ke tahap yang lain. Mendapat gangguan tersebut, Dini masih merasa tenang dan memutar kembali kaset tersebut ke awal. Akan tetapi masalah lain kembali muncul, di mana ember yang mereka gunakan tiba-tiba saja bocor. Dan dengan sigap, Sri langsung pergi ke dapur untuk kembali mengambil air. Saat situasi kacau, pompa air tersebut kembali macet, meski sebelumnya terlihat normal dan bisa digunakan. Sementara di luar, matahari sudah mulai tenggelam. Dini yang tak sabar langsung menyusul Sri ke dapur dan meminta Erna untuk berjaga di depan kamar Dela. Setelah air dirasa sudah cukup, Dini dan Sri bergegas kembali ke kamar Dela untuk menuntaskan ritual basuh sedo. Akan tetapi di sini Dela sudah terlepas dan berdiri di sudut ruangan. Dini yang merasa bertanggung jawab mencoba untuk menenangkan Dela agar kembali berbaring di tempat semula. Dela. Dari luar, Erna yang mendengar keributan mencoba untuk masuk. Akan tetapi, Dela yang dikuasai oleh iblis Sengar Turi langsung menarik dan menggigit pundak Erna. Di momen ini, mereka sangat ketakutan menghadapi amukan Dela yang dirasuki oleh iblis Sengar Turi. Beruntung di sini Sri berhasil menyiram air kembang tujuh rupa ke tubuh Dela yang membuatnya langsung mengerang kesakitan dan kembali melemah. Singkat cerita, di malam itu telah masuk hari ke-1000, di mana Erna yang mengalami insiden sore tadi berpikir jika mereka bertiga akan ditumbalkan menjadi pengganti Dela, dengan bukti bahwa Sugi telah membuat liang kubur untuk mereka bertiga. Koyoke kita dikorbankan Batamin. Sri yang mulai termakan omongan Erna mulai shock dan tak menyangka jika pekerjaan dengan gaji fantastis justru menyeret mereka ke pengalaman magis. Dini yang sebenarnya sudah tidak kuat tetap menenangkan mereka berdua. Karena dulu ternyata Dini juga memiliki dua orang teman yang sama-sama bekerja untuk ritual basuh sedo. Dia adalah Jum dan Rati. Akan tetapi karena kecerobohan mereka berdua tidak merampungkan ritual basuh sedo, justru nyawa mereka melayang menjadi korban keganasan dari iblis Sengar Turi. Aku kudu yo opo, Mbak? Ketika itu, Dini sempat mengalami frustasi, bahkan dia hampir saja bunuh diri. Akan tetapi ketika itu Mbah Tamin berhasil membujuk Dini agar tidak mati di tangan iblis Sengar Turi. Sampai hari ke-1000 semua akan baik-baik saja. Tepat di hari ke-1000, Erna, Dini, dan Sri dikejutkan dengan gembok pintu kamar Dela sudah dalam keadaan rusak. Bahkan ketika mereka masuk ke kamar, Dela sudah tidak berada di sana. Bahkan jendela kamar Dela telah rusak dari luar. Suasana ketika itu sangat tidak menguntungkan bagi mereka bertiga, di mana ritual basuh sedo di hari ke-1000 tinggal beberapa jam lagi. Sementara Dela justru menghilang entah kemana. Meski di luar rumah terjadi hujan yang sangat lebat, Erna, Dini, dan Sri memilih untuk berpencar guna mempercepat pencarian Dela.
dan sekaligus memastikan bahwa patok batas payung Muto yang telah dibuat pagar gaib dalam keadaan utuh. Dini yang menemukan patok batas payung Muto pertama kali justru melihat bahwa payung tersebut sudah dalam keadaan ambruk. Lantas karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Dini segera menancapkan payung tersebut ke posisi awal. Namun tiba-tiba di lain sisi ternyata Sri juga menemukan payung Muto. Akan tetapi dari belakang Dela tiba-tiba saja muncul dalam keadaan dirasuki sepenuhnya oleh iblis Sengarturi dan mencoba membunuh Sri. Beruntung ketika itu Mbah Tamin datang dan menyelamatkan Sri menggunakan air kembang 7 rupa. Namun hal tak terduga harus kembali terjadi, di mana saat Mbah Tamin mulai mengikat tangan dan kaki Dela, tiba-tiba dari belakang ia ditusuk menggunakan sebuah pisau, dan ternyata pelakunya adalah Erna. Di mana ternyata sosok Erna ini merupakan mata-mata sekaligus penyusup yang ditugaskan untuk menggagalkan usaha keluarga Atmojo menyelamatkan Dela. Karso yang memulai ini semua. Angkoro sing itu embere bocor. Dan ternyata Erna juga yang telah mensabotase semua gangguan-gangguan di dalam rumah ritual Basusedo. Karena tingkahnya telah diketahui oleh Sri, Erna berusaha membunuh Sri ketika itu. Namun sayang, Sri mampu memukul kepala Erna yang membuatnya langsung terjatuh kemudian tewas. Atas kejadian tersebut, Mbah Karso datang ke rumah Basusedo dan menenangkan Sri yang berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut karena dia takut akan dijadikan tersangka atas kematian Erna. Namun Mbah Karso menyangkal hal tersebut karena jika Erna tidak mati, maka Sri sendiri yang akan dibunuh oleh Erna. Tak hanya itu, Mbah Karso juga mengatakan bahwa hanya Sri yang mampu menyelamatkan Dela, karena di malam-malam sebelumnya hanya Sri yang dapat berinteraksi dengan Dela melalui mimpi di alam sukma. Terlebih, aura yang dimiliki oleh Sri sama persis dengan pengirim santet iblis Sengarturi, yaitu Sabdo Kuncoro. Kamu adalah orang pertama yang berhubungan. Dan di hari ke-1000 ini adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Dela. Sehubungan dengan hal itu, Mbah Karso sangat menaruh harapan besar kepada Sri agar dia menyelamatkan cucunya. Singkat cerita, Sri akhirnya menuruti apa kata Mbah Karso. Namun sebelum Sri masuk ke dalam lubang yang dibuat oleh Sugi, ia diberikan sebuah pisau jimat guna melawan Sabdo Kuncoro yang pastinya akan menghalangi Sri menyelamatkan Dela. Setelah serangkaian syarat telah dilakukan, Mbah Tamin kembali mengatakan bahwa di alam sukma yang terjadi adalah sebaliknya. Jika di sana malam, maka di dunia nyata adalah siang. Begitu juga sebaliknya. Di sini Sri hanya memiliki batas waktu sampai sebelum matahari terbit. Dan jika sudah terang, maka 1000 dino telah berakhir dan nyawa Dela tidak akan terselamatkan. Sekejap, Sri telah berada di tengah-tengah ladang perkebunan tebu, sama seperti di dalam mimpi sebelumnya. Namun kali ini yang terjadi gelap gulita. Sambil memegang pisau jimat, Sri berusaha segera menemukan Dela. Belum sempat Sri menemukan Dela, di dunia nyata Dini kehabisan air kembang 7 rupa yang digunakan untuk membasuh Dela.
Lantas, ia pun meminta tolong agar Mbah Tamin mengambilkan air untuknya. Di momen ini, justru iblis Sengarturi sudah benar-benar bangkit dan menguasai raga Dela. Ketika itu langsung menyerang Dini dan juga Mbah Tamin. Di alam sukma, Sri sudah menemukan keberadaan Dela. Namun di sana ia juga bertemu dengan Sabdo Kuncoro yang mulai menyerang Sri. Beruntung ketika itu jimat yang diberikan Mbah Karso mampu menumbangkan Sabdo Kuncoro. Di alam nyata, iblis Sengarturi hendak menyerang Mbah Karso. Namun di sini Mbah Karso justru mengatakan bahwa Sengarturi dahulu adalah anak perempuannya. Namun semua berubah saat Sabdo Kuncoro menculik dan mengambil Sengarturi. Iblis Sengarturi yang merasakan bahwa Sukma Dela telah terselamatkan langsung keluar dari dasar Dela dan langsung kembali ke alam sukma untuk menghentikan Sri yang menyelamatkan Dela. Kurang ajar! Ketika Sri dan Dela hampir saja kembali ke dunia nyata, lagi-lagi iblis Sengarturi melakukan penyerangan. Beruntung menggunakan jimat yang dibelikan oleh Mbah Karso membuat iblis Sengarturi menjauh. Kemudian Sri dan Dela langsung kembali ke dunia nyata seutuhnya. Sedangkan di sisi lain, Sabdo Kuncoro di dunia nyata juga mengalami luka yang sangat parah. Bahkan dia menyadari bahwa sang kekasih yang tak lain adalah Erna telah tewas. Dalam raut kesedihan yang sangat mendalam, tiba-tiba saja iblis Sengarturi datang dan menagih janji Sabdo Kuncoro. Henti janjimu! Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Sri akhirnya kembali ke rumah keluarga Atmojo dan bertemu langsung dengan Mbah Karso, di mana ia diberikan uang 10 juta seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Namun di sini tiba-tiba Sri bertanya akan kebenaran bahwa semua masalah ini berawal dari keluarga Atmojo sendiri. Di sini Mbah Karso menjawab, lebih baik tidak usah tahu lebih banyak dari urusan ini, karena pengetahuan dapat membawamu ke arah kematian. Gak boleh tahu lebih dari ini. Ketidaktahuan itu Atas jawaban tersebut, Sri akhirnya sadar dan mengembalikan uang yang telah diberikan Mbah Karso. Kemudian dia berpamitan untuk kembali ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, Sugi membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Sri, yang memilih mengembalikan uang imbalan. Karena jika Sri menerima uang tersebut, maka nasibnya akan sama seperti dirinya, yang tak bisa lepas dari jeratan keluarga Atmojo. Namun di sini Sugi kembali mengingatkan kepada Sri bahwa keluarga Atmojo akan tetap memaksa Sri untuk menerima imbalan tersebut. Keluarga Kuncoro semua mati mergo santet sing dikirim keluarga Atmojo. Santet Janur Ireng. Di momen ini Sugi bercerita kepada Sri bahwa sebelumnya ia adalah bawahan dari Sabdo Kuncoro. Namun Sabdo Kuncoro memilih untuk kabur dari kalangan keluarga besar Atmojo, dan hal tersebut mampu menyelamatkan Sabdo Kuncoro dari peristiwa yang mengerikan selama ini. Meski dalam hatinya dia sangat sedih karena Sabdo Kuncoro kehilangan banyak keluarga akibat ulah dari santet keluarga Atmojo yang tak lain bernama Janur Ireng. Di lain sisi, ternyata Sabdo Kuncoro dalam keadaan tewas karena ia tak mampu menepati janji sehingga nyawa Sabdo Kuncoro sebagai gantinya. Beberapa bulan semenjak kejadian tersebut, tiba-tiba Sri mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya.
Saat dia membuka pintu, ia melihat amplop berisi uang yang sebelumnya dibelikan oleh keluarga Atmojo. Sri yang sedari awal memang sudah tidak yakin tetap menolak dan akhirnya mengambil uang tersebut, namun dia menaruhnya tepat di tengah jalan. Seketika itu simbol di pergelangan tangan Sri menghilang dengan sendirinya dan kemudian film pun berakhir. Saya mewakili kru Bagong John pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Terus support film-film dalam negeri dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Matur nuwun.